Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan syakirin wa uthna alaihi subhanahu thana'ad dhakirin al-mukhbitin ahmaduhu ala afdalihi al-azimah wa ashkuruhu ala ni'amihi al-karimah ahmaduhu ala ni'amihi al-kuthar wa ata'ihi al-midrar la nuhsi thana'an alaihi huwa tabaraka wa ta'ala kama athna ala nafsihi أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الشاكرين وقدوة الموحدين وأفضل من قام لله تبارك وتعالى بالشكر والذكر فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فإن تقوى الله هي سبيل الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتقين وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia. Masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kelapangan waktu, nikmat kesehatan dan nikmat iman, sehingga kita mampu dan mau menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat baginda Rasul di hari yaumil akhir. Mudah-mudahan kita diakui oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai umat beliau yang patuh terhadap syariat-syariat yang dibawa oleh baginda Rasul, terhadap sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Layak dan pantaslah kita mendapatkan syafaat baginda Rasul di hari yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Kemudian khatib tidak lupa untuk berwasiat kepada kita semua yang berhadir di masjid yang mulia ini untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Persiapkanlah bekal kamu karena sebaik-baik bekal itu ialah ketakwaan. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Bertakwalah kamu kepadaku wahai orang-orang yang memiliki akal fikiran, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala sesuatu yang terjadi di permukaan bumi ini, segala sesuatu yang terjadi di dunia yang fana ini, baik itu berupa keinginan, tindakan ataupun perbuatan, atau bahkan yang ada di dalam pikiran kita, maka segala sesuatunya tersebut berada di antara dua keadaan. Mungkin saja tindakan atau perbuatan kita tersebut salah atau benar. Bisa saja perbuatan atau ucapan kita tersebut baik atau buruk. Bisa saja tindakan atau ucapan kita tersebut hak atau batil. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketidakberpihakan kita terhadap kebaikan atau keburukan, maka itu dianggap kebatilan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada orang yang mengatakan
maka tidak pantas ada orang yang mengatakan saya netral atau saya tidak berpihak antara kebaikan dan keburukan. Saya netral di antara kebenaran dan keburukan. Saya netral di antara yang hak dan yang batil, maka itu tidak mungkin. Kalau ada orang yang netral di antara kebaikan dan keburukan, dia mengatakan dirinya netral di antara yang salah dan yang benar, maka ini diklasifikasikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam firman-Nya Quran surah Yunus ayat 32, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadzalikumullahu rabbukumul haqq, famadza ba'dal haqq illa ad-dhalal, fa anna tusrafun." Maka itulah Allah, Tuhan yang sebenarnya, maka tidak ada setelah kebenaran itu melainkan kesesatan, maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran? Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kita netral di antara kebenaran dan keburukan. Tidak boleh kita abu-abu antara kebenaran dan keburukan. Kalau benar, katakan benar. Kalau salah, katakan salah. Yang baik harus kita katakan baik, jangan yang buruk kita cari-cari pembenarannya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perseteruan antara kebaikan dan keburukan, kebenaran dan kebatilan sejatinya sudah ada semenjak Allah Subhanahu wa taala pertama kali menciptakan manusia. Quran surah Taha ayat 117, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqulna ya Adamu inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Adam, sungguh iblis ini musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga, fatashqa, kamu akan menjadi orang yang celaka," kata Allah Subhanahu wa taala. Maka semenjak itu manusia, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia semenjak itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dicoba oleh tipu daya setan dan perseteruan dengannya. Setan akan terus, iblis akan senantiasa memperdaya Adam hingga diturunkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah, Quran surah Al-Baqarah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. Setan, iblis memperdaya keduanya, Adam dan istrinya, dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari kenikmatan surga tersebut. وَقُلْ نَحْبِطُ بَعْضُكُمْ لِبَعْدٍ عَدُوٌّ. Sebahagian kamu akan menjadi musuh terhadap sebahagian yang lain. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Adam dan istrinya terusir dari surga, maka ditempatkan Allah Subhanahu wa taala di dunia yang fana ini. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah diutusnya para rasul Allah Subhanahu wa taala, para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, perseteruan antara kebaikan dan keburukan, kebenaran dan kejahatan itu terus menerus sampai sekarang adanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Furqan ayat 31, "Wa kadzalika ja'alna linabiyyin aduwwan minal mujrimina wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira." Begitulah bagi setiap nabi telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berbuat dosa, tetapi cukuplah Tuhanmu memberi petunjuk dan sebagai penolong bagimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pasca diciptakannya Adam manusia pertama kali, perseteruan antara iblis dan manusia, perseteruan antara kebaikan dan keburukan, kebenaran dan yang salah itu sudah dimulai sejak zaman itu sampai kepada fase diutusnya para nabi dan rasul.
Nabi dan Rasul memiliki musuh-musuh yang nyata, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun juga kata Allah Subhanahu wa ta'ala, pasca wafatnya para Nabi dan Rasul, kebaikan dan keburukan, perseteruan di antara keduanya akan terus-menerus ada sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengkiamatkan dunia yang fana ini. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perseteruan antara kebaikan dan keburukan. Quran surah Al-Baqarah ayat 217, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu keluar dari agamamu, in istata'u, jika mereka sanggup. Wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafir. Siapa yang mati, siapa yang keluar dari agamanya dan dia mati, fa huwa kafir. Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka itulah yang sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala selama-lamanya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kitab suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala banyak menceritakan, mengkisahkan kepada kita perseteruan antara kebaikan dan keburukan, kebenaran dan kesalahan, yang hak dan yang batil. Banyak kisah-kisah diceritakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada akhirnya kisah tersebut dimenangkan oleh kebenaran, yang pada akhirnya dalam kisah tersebut kebatilan dikalahkan oleh kebaikan, tentunya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Quran surah Al-Anbiya ayat 52 sampai dengan 70, dengan gamblang Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, perseteruan antara Nabi Ibrahim alaihissalam dan raja yang sangat keji, Raja Namrud pada saat itu. Kita tahu pada akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diceritakan di dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim alaihissalam meruntuhkan atau merusak atau membumi hanguskan berhala-berhala yang ada pada saat itu, dan hanya meninggalkan satu berhala yang besar, supaya Raja Namrud dan pengikutnya sadar akan kesalahan mereka ketika mereka menyembah berhala. Namun pada akhirnya kita ketahui, karena takut malu di hadapan rakyatnya, Raja Namrud menggunakan kekuasaannya untuk menghukum Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai-sampai Nabi Ibrahim alaihissalam dimasukkan ke dalam api yang sangat besar dengan niatan hati ingin membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Kata Raja Namrud, mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika benar-benar hendak berbuat, kata Raja Namrud. Akhir kisah kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Api yang semula sifatnya dapat membakar, tapi atas izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala memenangkan yang hak atas yang batil. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala juga menceritakan perseteruan antara Nabi Musa alaihissalam dan Fir'aun, raja yang sangat keji pada masanya. Bahkan di akhir kekuasaannya atau di akhir kekejiannya, Fir'aun sampai mengaku bahwasanya dirinya adalah Tuhan. Wa qala Fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma 'amiltu lakum min ilahin ghairi. Fir'aun berkata, wahai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku. Quran surah Al-Qasas ayat 38. Disinilah puncak kedurhakaan Fir'aun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun Fir'aun memiliki tentara yang sangat kuat,
kerajaan yang sangat hebat, bala tentara yang ribuan banyaknya. Kita tahu akhir kisah dari Fir'aun dan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya ditolong, dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang hak dimenangkan atas yang batil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mustahil laut itu akan terbelah dua, tapi atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya bisa melewati lautan yang terbentang luas, terbelah dua. Naasnya Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akhir perseteruan antara kebaikan dan keburukan dimenangkan oleh yang hak atas yang batil, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu kisah dari Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi Muhammad alaihissalam dan orang-orang Quraisy atau ahli kitab pada saat itu. Al-Quran menceritakan dengan gamblang peperangan-peperangan yang terjadi di zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, Fathu Makkah, perang Hunain, perang Tabuk dan perang-perang yang lain. Kita tahu pada akhirnya peperangan sebahagian besar, mayoritas dari peperangan itu dimenangkan oleh pasukan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi perseteruan yang hak dan yang batil, Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memenangkan yang batil. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, akan senantiasa ada orang-orang yang akan merongrong syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Akan senantiasa akan ada orang-orang yang membantah perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala sampai hari kiamat. Akan senantiasa ada orang-orang yang durhaka, baik melalui kekuasaannya, hartanya yang banyak, ucapan-ucapannya, perbuatan-perbuatannya akan melawan syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Quran surah At-Taubah ayat 32 sampai 33, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yuriduna ay yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ballahu illa ay yutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya atau agama Allah subhanahu wa ta'ala bi afwahihim, dengan mulut-mulut atau ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir itu membencinya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua yang berhadir di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang ke dalam golongan orang-orang yang menyebelahi atau orang-orang yang memang benar-benar mengatakan yang benar itu benar, yang baik itu baik, yang salah itu memang salah, yang buruk itu memang buruk. Tidak boleh kita mencari kebenaran atas keburukan, kebaikan atas kesalahan yang kita lakukan atau orang lain lakukan. Hendaklah kita senantiasa berpihak dalam kebenaran, karena itu akan dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam naungan, lindungan dan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, azimil ihsan, wasi'al fadli wal wujudi wal imtinan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ad-da'i ila ridwanih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa awanih. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu
صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين يا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة